Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang jancar dan network planning instalasi listrik dalam suatu bangunan. Yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisa Brusurbakti, dengan NIM 21101080. Firda Budi Utami, 21101081. Dan Zakiti Vanila Zuardi, dengan NIM 21101009. Table of contents. Yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga jancar, yang keempat network planning, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Pengertian jancar. Jancar merupakan diagram untuk mengawasi waktu kerja suatu proyek. Jancar menampilkan ukuran tugas yang harus dilakukan dalam suatu proyek pada sumbu horizontal. Sementara sumbu vertikal menunjukkan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pengertian network planning. Network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara setiap pekerjaan yang menggambarkan urutan tugas dan ketergantungan antara tugas-tugas tersebut dalam sebuah proyek. Tujuan dari jancar itu, yang pertama ada memantau kemajuan proyek dan mengetahui apakah proyek berada dalam jadwal atau terlambat. Yang kedua ada mengidentifikasi rute kritis dalam proyek, yaitu rangkaian tugas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek dapat selesai sesuai jadwal. Yang ketiga ada mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan efisien dan menghindari penundaan dalam proyek. Tujuan network planning. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing tugas. Yang kedua ada mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi dan menghindari penundaan dalam proyek. Yang ketiga ada memantau kemajuan proyek dan mengetahui apakah proyek berada dalam jadwal atau terlambat. Nah, kita sudah masuk ke jancar. Nah, untuk jancar kelompok 7, instalasi listrik dalam suatu bangunan. Yang pertama ada perencanaan. Nah, untuk yang di dalam perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan daya listrik yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022 sampai 28 Desember 2022. Lalu ada penentuan jenis dan kapasitas listrik yang diperlukan, itu dilakukan pada tanggal 29 Desember ke 30 Desember 2022. Lalu ada perencanaan posisi instalasi kontak, saklar, lampu, dan peralatan lainnya yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2023 ke 4 Maret 2023. Lalu ada penentuan jenis dan pengatur distribusi daya listrik. Lalu ada pekerjaan persiapan, pembersihan lokasi, pemasangan, dan persiapan alat kerja yang progresnya 60%, pembelian bahan dan peralatan listrik yang digunakan itu sudah 70%. Lalu ada pemasangan kabel listrik, pemasangan kabel listrik utama dari gardu listrik ke panel listrik, pemasangan kabel listrik ke sistem kontak, saklar, lampu, dan peralatan lainnya. Pemasangan kabel listrik untuk jaringan komunikasi dan audiovisual, pemasangan panel listrik, dan pengaturan yang udah progresnya 60%. Lalu ada distribusi daya listrik. Nah, untuk distribusi daya listrik ada pemasangan panel listrik dan pengatur distribusi daya listrik pada pengaturan sistem pemutus daya listrik atau circuit breaker dan pengaman lainnya. Lalu ada pemeriksaan dan pengujian. Nah, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik untuk memastikan kualitas dari listrik itu tersebut. Pengujian kapasitas daya listrik yang terpasang dan kestabilan tegangan. Lalu ada pelatihan dokumentasi. Nah, pelatihan bagi penghuni bangunan dalam penggunaan peralatan listrik. Pembuatan dokumentasi instalasi termasuk diagram catatan pengeluaran. Lalu di sini ada network plan atau struktur rincian kerja network plan instalasi listrik dalam suatu bangunan. Nah, di sini ada task atau aktivitas yang ditujukan yaitu A, identifikasi kebutuhan daya listrik, estimasi 1 hari, produsernya A. Lalu ada task
atau aktivitas atau penentuan jenis dan kapasitas kabel listrik yang diperlukan. Lalu ada task C, perencanaan posisi instalasi stop kontak, saklar lampu dan peralatan lainnya. Ada task D, penentuan jenis panel listrik dan pengatur distribusi daya listrik. Task E, pembersihan lokasi pemasangan dan persiapan alat kerja. Task F, pembelian bahan dan peralatan listrik yang diperlukan. Task G, pemasangan kabel listrik utama dari gardu listrik ke panel listrik. Task H, pemasangan kabel listrik ke stop kontak, saklar lampu dan peralatan lainnya. Task I, pemasangan kabel listrik untuk jaringan komunikasi dan audiovisual. Task J, pemasangan kabel listrik dan pengaturan. Task K, pemasangan kabel listrik dan pengatur distribusi yang daya listrik yang masing-masing kamar atau area yang dibutuhkan. Task L, pengaturan sistem pemutus daya listrik atau sirkuit breaker dan pengaman lainnya. Task M, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik untuk memastikan kualitas dan keamanan. Lalu ada task N, pengujian kapasitas daya listrik terpasang dan kestabilan tegangan. Ada task O, pelatihan bagi penghuni bangunan dalam penggunaan peralatan listrik dan pemeliharaan listrik yang secara benar. Ada task P, penggunaan pembuatan dokumentasi instalasi listrik termasuk diagram dan catatan perawatan. Lalu di sini ada urutannya. Yang pertama ada yang dari A. A itu kan identifikasi kebutuhan daya listrik. Dia menyalurkan ke B, C, dan D, yaitu penentuan jenis dan kapasitas listrik yang diperlukan, perencanaan, lalu ada penentuan jenis dari panel listrik. Lalu ada dari D, dari task D itu ke E, yaitu pembersihan lokasi. Lalu yang dari kalau D dan E udah task D dan E udah selesai, lanjut ke task F, yaitu pembelian dan peralatan listrik yang diperlukan. Lalu ketika task F udah selesai, lalu kita pindah ke task G. Task G yaitu pemasangan kabel listrik utama. Ketika task G udah selesai, maka kita pindah ke task H. Task H itu pemasangan kabel listrik. Lalu pindah ke I, yaitu task I yaitu pemasangan kabel listrik. Lalu task I pindah ke J, yaitu pemasangan ke panel listrik. Yang K itu J ke K itu pemasangan panel listrik dan pengaturan distribusi daya listrik. Lalu dari task K pindah ke L, pindah ke L. Untuk task L itu pengaturan sistem pemutus daya listrik. Dari task L pindah ke task M, yaitu pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik untuk memastikan kualitas dan keamanan. Lalu dari task L pindah ke task M, yaitu pengujian kapasitas. Ketika M dan N, task M dan N sudah selesai, maka kita akan melakukan pelatihan bagi penghuni bangunan dalam penggunaan peralatan listrik secara benar. Untuk kesimpulan dari tugas ini yaitu Jansal menunjukkan bahwa proyek ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk diselesaikan, dimulai dari bulan Desember hingga bulan Februari. Namun terdapat beberapa risiko seperti keterlambatan pada tahap pengembangan atau pengujian yang dapat mempengaruhi jadwal. Dalam Jansal juga terlihat jelas ketergantungan aktivitas dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas. Lalu yang ketiga ada analisis aktivitas AON membantu dalam memetakan seluruh kegiatan dan tugas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.